Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GJKI Sunter. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Saudara, mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian berkasih Kristus. Senang berjumpa Anda dengan di pagi ibadah online. Walaupun kita hanya bertatap wajah, tapi ingat, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menuju kita, baik di rumah maupun di mana Anda berada. Dan pagi hari ini kita mau bermazmur, terambil dari Alkitab, Mazmur 143 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Dan saudara, mari hati kita datang untuk benar-benar sungguh-sungguh pada Tuhan, memuji Dia lewat di pagi hari ini. Mari kita mengajak saudara, orang tua berkumpul memuji Tuhan di pagi hari ini. Amin. Beri sorak-sorak pada Tuhan di pagi hari ini semuanya. Musik memuji Tuhan. Semua boleh tepuk tangan.
Tuhan terkasih Kristus, dulu kembali lagi. Kita mau sambut pujian kita mau ingin muji Tuhan pakai tangan, pakai kaki, memuji Tuhan di pagi hari ini. Boleh pakai goyang kiri, goyang kanan. Mari Bapak Ibu kita punya pujian ini. Memuji Tuhan ya. Kita di sini Suka memuji Tuhan, kita di sini suka memuji Tuhan dengan hati yang gembira, bersuka cita dalam Tuhan. Dengan hati yang gembira, bersuka cita dalam Tuhan. katakan semua bernyanyi. Semua bernyanyi Sambil menarik putar ke kiri, ke kiri. puji namanya. Semua bernyanyi Sambil menarik putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. puji namanya. Di rumah boleh ditari juga ya. Kita di sini suka memuji Tuhan. Hey, Kita di sini suka memuji dan Tuhan. apa? Dengan hati yang gembira, bersuka cita dalam Tuhan. Dengan hati yang gembira, bersuka cita dalam Tuhan. Semua yang bernyanyi. Hey, semua bernyanyi Sambil menarik putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Puji namanya. Semua bernyanyi sambil menarik putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Di bahasa juga kita akan duduk diam, tenang. Kita ingin datang kepada Tuhan di pagi hari ini, mendengar firman Tuhan. Mari siap hati kita untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Katakan pujian ini, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, menyertai sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tiada
Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sudarji, MTH, yaitu Gembala Sidang GBI Citra 2 Jakarta. Atas izin beliau, materi khotbah yang disampaikan pagi ini pernah disampaikan di Menara Doa GJKI Sunter lewat Zoom yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya. Nama saya Markus Sudarji, temannya Pak Pribadi. Saya berteman sama Pak Pribadi sejak tahun 2005 ya Pak ya. Sampai hari ini cuman karena jarak, karena sosial media jadi berjauhan, apalagi karena COVID-19 ini ya, jarang ketemu. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya diberi kesempatan untuk sharing hari ini, saya mau banyak sharing kehidupan. Ini firman Tuhan yang akan mendasari kita saja. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya kasih judul Mujizat Itu Nyata. Ya, di tengah-tengah kondisi COVID, bukan hanya COVID aja, dari awal pelayanan sampai hari ini saya boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk pembacaan firman Tuhan. Saya hanya fokus di ayat ini, tetapi sebenarnya ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang apa yang akan saya share hari ini. Ya. Saya bawakan di Matius pasal 14, itu bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, ayat 13 dikatakan bahwa setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum lanjut, mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan yang menyimpannya dalam hati serta melakukannya. Mari kita berdoa. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan roh-Mu bekerja atas kami sehingga kami mendapatkan pengertian dari kebenaran firman ini, sehingga ketika kami berada di rumah kami masing-masing lewat Zoom ini, kami boleh merasakan jamahan dan kuasa firman Tuhan pertama-tama. Yang kedua, kuasa Tuhan yang langsung menjamah setiap kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kuasa kesembuhan oleh firman, karena firman-Mu berkata, disampaikannya firman-Nya, maka disembuhkannya mereka. Itulah sebabnya kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca ayat ini
yang menceritakan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. 5.000 itu hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Konon kabarnya menurut para peneliti yang makan itu kurang lebih 12.000 orang, ya. Nah, kita dapatkan pelajaran hari ini, saya ambil dari sisi tentang mujizat Allah setiap hari, bagaimana kita tetap mengalami mujizatnya setiap hari. Berdasarkan ayat yang kita baca, sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita petik dari ayat tadi, dari berbagai sisi, tapi saya hanya melihat hanya satu sisi dulu ini. Lain kesempatan Bapak Ibu bisa meneliti ayat ini, ada beberapa hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi saya akan membawa kita bagaimana kita bisa tetap mengalami mujizatnya setiap hari. Dari bacaan tadi, kita melihat yang pertama, ya, bahwa Tuhan melihat dan mau memakai hidup kita dan akan melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara di luar apa yang kita pikirkan, bukan yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang ada pada kita. Ya. Apa yang ada pada kita, ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat perbandingan di dalam Injil yang lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika meminta mereka memberi mereka makan, Filipus khususnya bilang gini, wah Tuhan, ini sudah malam, lagian kalau uang 300 dinar juga nggak cukup ya untuk beli roti. Seandainya ada uang 300 dinar, pabrik tidak mungkin menyediakan roti sebanyak itu. Ya, terus saudara, Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ya, Andreas ya membawa seorang anak ya yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Katakan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, mujizat dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan langsung hal-hal yang besar. Seringkali kita berpikir bahwa mujizat itu hal-hal yang spektakuler. Ya. Padahal kalau kita mau menyadari, ya selama COVID-19 ini, kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita ada sampai hari ini, itu juga mujizat Tuhan. Kita bisa bernafas sampai hari ini, itu juga mujizat Tuhan. Jadi saudara, bahwa hidup ini sebenarnya setiap hari mengalami sebuah mujizat. Tetapi pertanyaannya, seringkali kita ingin melakukan sesuatu hal-hal yang kita tidak ada, padahal yang ada dalam hidup kita itu Tuhan bisa pakai untuk kita bisa menghasilkan mujizat dalam hidup ini. Saudara, selama COVID-19 ini dari bulan akhir Maret, saya awal April itu saya masih berada di Tarakan, dan itu masa-masa sudah siap-siap untuk siap-siap untuk ada yang berkata harus lockdown, harus begini. Akhirnya terjadilah PSBB di Indonesia. Nah, saudara, dari April 1 bulan penuh, saudara, saya lihat bagaimana di sosial media itu banyak yang teman-teman hamba Tuhan, ya anak Tuhan, ya dengar kena COVID langsung seminggu, 3 hari, 2 minggu langsung dipanggil Tuhan. Waduh, rasanya itu bener nggak nginjek tanah. Nah, makanya pelajaran yang sangat bagus buat saya akhirnya, ya kalau kita sering lihat berita-berita begitu, walaupun berita itu benar, tapi terlalu sering ada di berita kayak begitu, saudara, kita bukan tambah kuat imannya, tapi tambah takut gitu. Nah, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada saya? Ya, saya melakukan bagian saya. Ya, bagian saya adalah bagaimana saya tetap hidup sehat, bagaimana saya tetap
saya punya kebutuhan-kebutuhan. Saudara tahu bahwa kondisi COVID ini bukan hanya memporak-porandakan kesehatan, tetapi memporak-porandakan ekonomi. Ya. Satu hari saya lihat punya tabungan itu nggak lebih dari 3 juta di ATM saya, di ATM BCA saya. Padahal saudara, saya di bulan Juli kan, April, Mei, Juni, Juli saya harus bayar yang namanya kewajiban. Ya. Saya tidak berdoa sama Tuhan, minta Tuhan saya mau perlu ini, tolong cukupi enggak. Ya, ini masing-masing kita punya iman ya. Kalau saya berpikirnya gini, Tuhan aku cuma punya uang 3 juta kurang lebih. Sedangkan yang harus aku lunasi kewajiban saya sekitar 9 juta sekian. Tuhan aku nggak mau saya, Tuhan kasih saya uang yang pas, saya minta lebih. Kalau mau kasih yang lebih, nggak mau yang pas. Jadi saya bukan berdoa, tapi saya cuma ngomong aja sama Tuhan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Dan ternyata 3 kali sebelumnya saya harus membayar kewajiban yang kurang lebih jumlahnya itu 9 juta lebih, saudara. 9 juta lebih. Ya. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan gini, aku nggak mau Tuhan dikasih pas 9 juta sekian, aku mau digenepi 10 juta. Apa yang terjadi, saudara? Saya cuma punya uang segitu. Ternyata, saudara, saya tidak pernah menyangka, ya, dan itu terjadi 3 kali. Yang terakhir kalinya kemarin itu pada bulan Juli itu, saudara. Orang yang sama, ya dalam situasi yang berbeda, yang saya tidak kehendaki ketemu, saudara, dia paksa saya ketemu. Saya diajak makan, habis diajak makan, diajak ngobrol, ya makan jam 7 malam, diajak ngobrol, saya pulang jam 2 pagi, bayangin aja. Karena dia pengen ngobrol sama saya ikutin, padahal saya capek sekali. Tapi ternyata saya mau turun dari mobil karena saya diantar jemput. Waktu kondisi COVID pun saya cuma berdua sih, naik mobil sama dia. Ya tentu saja protokol kesehatan saya jalanin. Saudara, waktu mau turun dia pegang tangan saya. Jangan turun dulu Pak. Ini buat Bapak dan jangan bertanya. Saya buka jumlahnya berapa sesuai dengan yang saya minta. Jadi saya cuman berkata, saya punyanya cuman sekian Tuhan. Tapi aku mau Tuhan kasih ya 10 juta. Itu benar-benar dikasih sama Tuhan. Nah, saya percaya itu mujizat buat saya, tapi sebenarnya yang saya mau katakan pada saudara, mujizat tidak harus selalu seperti itu. Kalau kita ada sampai hari ini, itu juga sebuah mujizat. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang di situasi seperti ini, jujur aja ada banyak yang bisnis apa segala macam, ya semuanya kolab. Saya teringat dari seorang penyair namanya Violeta Parra. Ya, dia berkata begini, janganlah menangis saat matahari terbenam atau saat matahari menghilang. Sebab air matamu akan menghalangimu melihat bintang-bintang di langit. Wah, ini keren sekali. Jadi sebenarnya ketika kita terpuruk sekalipun, saudara, bahwa masih ada sesuatu yang ada dalam hidup kita. Saya teringat dalam perjanjian lama, ya, seorang janda yang didatangi oleh Elisa, saudara. Ya. Elisa pun juga dalam kesulitan. Tuhan berkata, Elisa pergilah ke satu tempat, ya temui janda itu dan kamu akan dipiara hidupmu sama dia. Setelah dari sungai Kerit karena sudah kering, maka dia pergilah ke sana, ketemu seorang janda ini sedang ngumpulin kayu dan Elisa datang kepadanya. Elisa berkata begini, beri aku minum, dikasih minum sama janda ini. Setelah dikasih minum, ya sudah cukup kenyang minum. Kemudian Elisa bilang, beri aku makan. Ya. Wanita ini berkata, Tuhan, aku nggak punya roti. Aku sekarang lagi ngambil kayu dan mau bawa pulang. Di rumah ada cuman segenggam tepung dan hanya sedikit minyak dalam buli-buli.
Ya, dan kalau aku nanti masak, setelah aku masak roti itu, aku mau makan bersama dengan anakku, dan setelah itu nggak punya apa-apa, maka kami sekeluarga akan mati karena kering panas terik dan kering, masa kekeringan, serta situasi saat itu hujan nggak turun, itu masih panjang waktunya. Tapi Elisa berkata begini, benar katamu, kamu pulang buat aku, ya, kata Elisa. Dan saudara, janda ini berkata, yang ada pada kami cuman puli-puli dan cuman segenggam tepung. Tapi saudara, ketika kita menyadari bahwa itulah yang ada pada kita, dan kita tidak tenggelam di dalam masalah kehidupan ini, karena Violeta Parra ini berkata, kalau kita menangis waktu matahari terbenam, kita tidak akan bisa, secara akal benar juga ya, kita nangis terus mana kita bisa melihat bintang-bintang di langit ya. Di Jakarta mungkin malam juga kita nggak bisa lihat bintang ya karena polusi itu. Tapi kalau sudah pergi ke puncak segala macam, saudara malam hari sudah akan, di waktu cerah sudah akan melihat bintang-bintang seperti itu. Nah, ini juga saudara, pada waktu WTC dibom pada 11 September beberapa tahun yang lalu, saudara, rakyat Amerika tidak putus asa, khususnya wali kota Giuliani, gubernur Josh Patiki, dan Presiden George Bush sepakat berkata, kita akan membangun kembali, kita akan lebih kuat dari sebelumnya, baik politik maupun ekonomi. Jadi keterpurukan ini tidak membuat saudara, situasi ini tidak membuat saudara makin terpuruk. Tetapi saudara, situasi seperti ini, karena kita punya Tuhan, seharusnya kita bisa melihat Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan bukan lihat yang tidak ada, tetapi apa yang ada pada kita. Mungkin saudara lama mengalami sakit penyakit, saudara lama mengalami yang namanya kesulitan ekonomi dan sebagainya. Kalau saudara tenggelam di sana, saudara melihat dan berfokus kepada penyakitmu, berfokus kepada penderitaanmu, berfokus kepada keterpurukan ekonomimu, tidak akan pernah menolong saudara. Tapi saudara, kalau kita melihat Tuhan dalam hidup ini, bahwa masih ada sesuatu di dalam hidup kita, maka yang kedua dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Maka Matius 14:8 Yesus berkata, bawalah kemari, bawa kepada Tuhan setiap persoalan hidup saudara. Percaya kepada Dia. Percaya juga punya pengertian kita beriman kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang itu iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dan firman Tuhan berkata, ketika orang tua membawa anaknya yang kena ayan itu datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada orang ini, ya, karena kamu kurang percaya kepada murid-murid, ya, tidak percaya kepada murid-murid karena kamu kurang percaya. Di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20 dikatakan, sekalipun kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Jadi saudara, kita perlu memiliki iman yang kedua. Percaya membawa itu kepada Tuhan. Ya. Di COVID-19 ini saya ngalami mujizat tadi itu. Ya, yang kelihatan, yang orang bilang itu mujizat, padahal mujizat yang ada dalam hidup saya sampai hari ini, seluruh keluarga kami itu karena semuanya mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Ya, saya lanjutin dulu sedikit, baru nanti saya akan kesaksian. Nah, saudara, saya mundur dulu beberapa waktu yang lalu. Saya pernah kena batu ginjal, dan itu sakitnya nggak ketulungan. Sampai satu saat ketika saya memimpin rapat di satu
organisasi saya nggak tahan, saya harus ke rumah sakit, kemudian diperiksa betul ada batu ginjal di yang bagian kanan sini ya, bawah. Itu sakitnya nggak ketulungan. Dan ternyata setelah dirongsen memang ada batu ginjal. Saya bermaksud untuk ambil tindakan, tapi teman saya bilang begini, jangan, harus periksa lagi ke dokter lain. Periksa lagi, besoknya ke dokter lain, ternyata memang itu batu ginjal. Dan ketika saya selesai periksa, dokternya bilang gini, Bapak mau ambil tindakan atau gimana? Kalau mau ambil tindakan nih, saya kasih surat pengantar untuk radiologi, menentukan di mana posisinya, mau ditembak atau mau dioperasi dan sebagainya. Saya dikasih surat pengantar, kemudian saya keluar dari ruangan dokter itu, saya ketemu dengan istri karena istri baru antar anak, saya udah berangkat duluan untuk periksa pagi-pagi, dan kemudian dia melihat saya lihat istri saya, bukan pandang-pandangan karena jatuh cinta, karena kami sudah menikah sekian lama, jadi itu jatuh cintanya tiap hari, just kidding. Nah, saudara, dia lihat saya lihat dia, saya mau ngomong, dia juga ngomong duluan, bilang, Pak, gimana hasilnya? Memang ada batu ginjal. Istri saya bilang gini, pulang. Saya juga bilang pulang. Jadi saudara, saya nggak ke bagian radiologi, saya pulang. Hasil rongsenan saya bawa pulang. Pulang saya percaya bahwa saya tanpa operasi, batu ginjal itu keluar. Satu hari saya disuruh khotbah sama teman saya, ayat firman Tuhan yang tadi itu jadi ayat hafalan saya, Matius pasal 17 ayat 20, sekiranya kamu memiliki iman besar sisiawi, saya hafalin itu ayat dan saya pribadikan dalam diri saya, setiap maaf kata, setiap saya buang air kecil, saya berkata dalam nama Yesus, iman sebesar biji sawi, ya kan, dapat memindahkan batu ginjal ini, bukan hanya batu ginjal ini, kalau ke laut terlalu jauh, saya bilang, ke dalam jamban dalam nama Yesus. Itu saya ucapkan setiap hari. Puji syukur kepada Tuhan, satu saat pagi-pagi ketika saya buang air kecil, saudara, itu batu ginjal itu keluar. Dan saya ambil, saya foto, saya nggak tahu kalau itu harus jadi sebuah kesaksian, dan saya pegang begini, itu tajam kayak pecahan kaca. Tapi yang luar biasa, ketika saya buang air kecil itu, airnya, karena saya minumnya banyak, airnya itu ya nggak bening banget lah, ya agak kuning dikit, tapi tidak ada darah setetes pun. Saya ngalami mujizat. Kenapa? Saya mempercayai firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mempercayai firman Tuhan, ya bagian yang ketiga ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya saudara, ketika dalam kondisi sesulit kayak ini pun, pasti ada banyak orang yang mengalami mujizat karena di tangannya tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saudara, di tangan Yesus tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Firman Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya, kalau Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan berkata juga dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi kita juga tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Saya mau sedikit sampaikan, Yesus menadah ke langit mengucap berkat. Menadah artinya bukan hanya menadah, tapi melihat dari sesuatu di atas yang dilihat. Apa itu artinya? Bahwa seringkali saya kaitkan nomor 2, iman itu melihat dari orang lain tidak melihat, tapi saudara bisa melihat
Yesus melihat dari yang tidak melihat. Artinya apa? Yesus melihat sesuatu yang di atas lagi. Ada sesuatu yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini, kita diajar oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya, beriman, dan melihat sesuatu di atas yang kita lihat. Sehingga apapun yang ada di tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan itu terjadi, saudara. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini perkiraan saya aja ya, saudara. Ini bukan tafsiran teologis, tapi saya beranalogi begini. Saya kaitkan dengan tadi janda tadi yang ada satu janda di satu lagi yang bukan ini, yang bukan masak roti itu, tapi yang punya hutang dan kemudian suruh ngumpulin buli-buli, ya itu cerita yang lain di Perjanjian Lama itu, ya saudara, ngumpulin buli-buli. Sebanyak buli-buli itulah ketika minyak itu dituang dan buli-bulinya habis, minyak itu berhenti mengalir. Ini sangat luar biasa. Saudara, berkat Tuhan tidak tergantung dari Tuhan memberi kita banyak atau sedikit. Yang jelas berkat Tuhan itu dicurahkan kepada kita. Yang jadi persoalan sebesar apa, kapasitas apa diri kita itu Tuhan curahkan dalam hidup ini. Nah, saya ingat ayat di Perjanjian Lama itu, saya ingat ayat ini. Kan dikatakan di ayat lain Tuhan Yesus minta supaya berkelompok sesuai dengan murid Tuhan 12 dikepalai 12. Ya. Dan dari 12 itu dipecah-pecahkannya roti yang makan kurang lebih 12.000 orang, sisanya berapa? 12 bakul. Saya percaya saudara, ini saya berandai-andai ya. Seandainya ya yang disiapkan oleh murid-murid itu menyiapkan orang lain lagi 24 atau berapa, mungkin yang makan lebih banyak lagi. Berkat Tuhan akan dicurahkan lebih banyak lagi. Itu saya berandai-andai. Tapi yang jelas Tuhan mau supaya kita ini memperbesar kapasitas kita sehingga mujizat semakin nyata atas hidup kita. Pada akhirnya, saudara, kayak apapun keadaan kita, Tuhan mau apa yang ada di genggaman kita. Itulah awal mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Di tempat kami, saudara, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Saya percaya saudara juga pasti sama, ibu-ibu yang tadinya cuman ngarepin suaminya kerja, gaji, segala macam. Dengan kondisi COVID ini, mereka kreatif semua. Sehingga di grup kami saya buka, saudara, untuk jualan makanan segala macam, ya istilahnya pasang PO dan sebagainya, saudara. Mereka begitu rupa, mereka kreatif dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi Tuhan mau pakai apa yang ada dalam genggaman kita. Itu awal mujizat. Ya, di tempat kami itu saudara, yang namanya jualan pakaian itu benar-benar macet. Tetapi Tuhan pakai sehingga dapat menggaji karyawannya nggak ada yang di PHK, karyawannya nggak ada dipotong gaji, tiap bulan dikasih penuh. Tuhan kasih kreativitas yang luar biasa. Dia mengerjakan apa yang ada dalam genggamannya. Apa yang ada padanya, keahlian ada padanya. Sehingga saudara saat itu dia bikin masker sedemikian rupa, berapa puluh ribu. Ada yang pesen sana sini, potongan-potongan kain yang selama ini mungkin saudara nggak kepake, dia jadikan itu masker saat itu ya. Sekarang kan sudah harus sesuai dengan itu standar nasional masker yang kesehatan.
Dulu kan saking kurangnya itu. Begitu juga. Jadi Tuhan mau memakai apa yang ada dalam genggaman kita. Allah tidak meminta apapun dari kita yang tidak kita miliki, tapi apa yang ada pada kita. Ketaatan iman itulah yang akan menjadi awal sebuah mujizat. Dan besar kecilnya mujizat yang kita alami itu tergantung daya tampung dan takaran yang kita sediakan. Kalau kita yakin, percaya, sungguh-sungguh, kita memiliki iman, walaupun dikatakan sekiranya kamu memiliki iman seperti maka mujizat Allah akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya lewat renungan ini, Tuhan akan terus menguatkan saudara dalam pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Markus Sudarji MTH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat jalan keluar bagi setiap masalahmu. Maka dari itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lani Dianawati tanggal 24 April. Selamat ulang tahun Ibu Lani, Tuhan memberkati. Mari kita doakan Ibu Lani yang berulang tahun pada tanggal 24 April. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anakmu Lani ini yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun tanggal 24 April. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, pertumbuhan iman sebagai ibu rumah tangga dan istri daripada suaminya. Tuhan menopang dia, membimbing dia, biar dia boleh tetap setia kepadamu, membawa anak-anaknya, mendidik takut akan Tuhan, bahkan menjadi penolong buat suaminya. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan buat Lani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok-pokok doa yaitu kita tetap doakan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, biar mereka boleh percaya Kristus
baik di muka bumi dan di negara Indonesia ini. Kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara yang banyak menghadapi krisis dan bencana alam, banjir, juga kasus COVID, kasus ekonomi, kasus teroris, dan lain sebagainya. Biar Tuhan memakai pemimpin Presiden kita Jokowi dan para menterinya untuk boleh menangani hal ini dengan baik. Tiga, kita doakan untuk dokter-dokter dan perawat, juga pasien COVID, bahkan untuk vaksinasi, biar boleh mengurangi yaitu penularan COVID-19 di Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Biar Tuhan memakai setiap gereja-gereja GJKI dimanapun mereka berada, boleh dijamah Tuhan dalam kehidupan selama pandemi ini. Kita juga berdoa untuk GJKI Sunter, baik jemaat-jemaat mungkin yang ada masalah, sakit penyakit, dan GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore mengadakan menara doa untuk menjangkau jiwa, bahkan untuk mendoakan orang-orang yang butuh pertolongan doa dan kesembuhan, bahkan pemulihan. Saudara, setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana kita tetap mengalami mujizat setiap saat? Ada 3 hal. Yang kedua, apa tantangan Anda mendapatkan mujizat dari Tuhan? Yang ketiga, apa langkah awal mendapatkan mujizat? Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah mengikuti ibadah online GJKI Sunter dengan setia. Saya percaya Tuhan selalu beserta dengan Anda dan memberkati kehidupan Anda seminggu ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.